online pada malam hari ini. Tolong dong video-video dinyalain supaya saya bisa melihat, kita semuanya bisa melihat wajah-wajah yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau teman-teman melihat di layar, ada tertulis rekening PD PKK Gloria. Untuk apa? Karena pada malam hari ini PD kita akan mengadakan kolekte, dan karena kita online, tentunya kita bisa memberikan kolekte melalui rekening PD PKK Gloria yang tercantum di layar. Teman-teman bisa mencatatnya atau screenshotnya. Nanti akan ditayangkan kembali pada slide di persembahan. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita sekarang mau memulai persekutuan doa kita pada persekutuan doa online kita pada malam hari ini. Dan marilah kita mau membuka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, yang melingkupi kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bersekutu bersama walaupun hanya melalui online. Kami percaya semua teman-teman seluruh Indonesia, mungkin bahkan di luar negeri, bisa mengikuti acara ini, acara online ini. Biarlah semakin kita dipermuliakan atas segala apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Tuhan yang begitu mencintai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan begitu setia, Tuhan begitu peduli dengan segala keberadaan kita. Biarlah kita mau tetap mengasihi Dia atas segala apa yang sudah Dia lakukan buat kita, atas segala berkat yang boleh kita rasakan setiap hari. Karena Tuhan yang begitu setia dalam setiap kehidupan kita. Oh Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Oh Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita mengatakan sekali lagi, Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang baik, selalu besertaku
setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Mari kita mengatakan sekali lagi, Kau Bapa yang mengasihiku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa baik, Kau Bapa yang baik, mengasihi. Nah Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau yang Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Mari kita mau memuji secara serentak, mau mengucap syukur terima kasih atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa ya. Tuhan, inilah ucapan syukur serta terima kasih kami ya Tuhan yang sudah kami ucapkan ya Tuhan.
maupun yang mungkin belum kami ucapkan ya Tuhan. Tapi mulut kami tidak bisa berhenti memuji Engkau ya Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan ini Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau melanjutkan memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu yang tidak pernah terukur Tuhan, besar, panjang, dan lebarnya. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Katakan, tidak terukur kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Tidak terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur selalu. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Bersorak memuji Engkau, Yesus. Dan kekuatan-Mu, anugerah-Mu. Hatiku memuji nama-Mu. Katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan, hatiku bersuka karena cinta Tuhan. Ku bersyukur, jiwaku memuji. Ku bersorak memuji Engkau, Yesus. Kekuatan-Mu, anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji. Katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kita bersuara bagi Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman sekalian yang terkasih, saat ini saya akan memberikan kesempatan. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan kesaksian. Saya memberikan kesempatan 2 orang untuk bersaksi.
Siapa yang mau bersaksi, silakan lambaikan tangan di layar. Siapa yang mau bersaksi, silakan lambaikan tangan di layar. Tuh. Ya. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya, silakan. Perkenalkan dulu ya. Saya Ya. temannya Pak Andri Mulyono, rekan kantor di mana saya bekerja. Saya sungguh bangga dan bahagia sekali bisa berkumpul di PDKK Gloria ini. Saya baru pertama kali ini menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan teman-teman semua. Saya ingin membagikan sedikit sharing saya, iman saya kepada semua teman-teman di sini, bahwa saya ingin mengatakan kalau kita percaya kepada Dia yang sepenuhnya Allah kita, bahwa kita semakin dikuatkan. Jadi intinya cerita, saya ingin berbagi sharing aja, bahwa saya itu pernah mengalami sakit tiroid, di mana saya juga waktu itu divonis oleh seorang dokter tidak bisa mempunyai anak. Dan saya waktu itu juga masih gadis, masih belum berumah tangga. Sampai ketemu dengan suami saya yang satu iman bersama saya, satu Katolik. Dan saya agak bingung karena suami saya ini anak tunggal, di mana pasti kan menginginkan satu keturunan. Tapi puji Tuhan suami saya juga mau menerima saya, dan kita berjanji sama Tuhan bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Dia, bahwa apa yang akan kita minta pasti terkabulkan sesuai dengan janji dan waktu Tuhan. Nah, setelah menikah, saya akhirnya ternyata hamil. Nah, waktu hamil saya terus terang bingung sekali atau memutuskan untuk bisa melanjutkan kehamilan saya atau saya menggugurkan, karena dari dokter THT saya bilang kepada saya bahwa lagi hamil ini untuk resiko untuk dilanjutkan itu sungguh besar, takut anaknya cacat lah dan sebagainya. Tapi saya karena punya iman yang besar kepada Tuhan dan betul-betul percaya kepada Tuhan, saya berdoa setiap malam bersama suami saya akan lanjutkan kehamilan ini dengan segala resiko saya. Jadi selama saya hamil, saya makan obat itu, walaupun hati deg-degan, setiap diperiksa kandungan sama dokter suka kandungan saya bilang, waduh, ini ibu berani ya katanya, kebanyakan tiroid begini harusnya sih sebenarnya tidak boleh berlanjut. Tapi saya percaya tangan Tuhan, ketika saya sudah percaya kepada Dia, pasti Tuhan mengabulkan doa saya. Saya akan pelihara, walau bagaimanapun juga, walaupun saya susah hamil, tapi ternyata diberikan, dan saya tahu rencana Tuhan lebih indah dalam hidup saya. Nah, setelah saya melahirkan, puji Tuhan, anak saya tidak kurang suatu apapun, dan lebih-lebih lagi Tuhan memberikan hadiah kepada saya disembuhkan dari tiroid itu. Sungguh satu pengalaman hidup saya yang sangat berharga buat saya. Dari situ saya percaya bahwa kalau iman kita kuat, kalau kita penuh percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umatnya. Amin. Itu sharing saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Mungkin ada satu lagi yang mau membagikan berkatnya, membagikan sharingnya, pengalamannya. Silakan lambaikan tangan di layar. Siapa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Saya kasih kesempatan satu lagi untuk bersaksi. Masih ada? Nah, silakan. Julius. Masih di mute. Masih di mute. Jagoannya Manokwari. Kok di mute? Sebentar. Oke, sudah. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya dengan Julius Lois, saya diajak oleh istri saya untuk ikuti PPD Gloria ini sudah yang kedua ini, kali ini yang kedua. Yang saya mau sharingkan kebaikan Tuhan, kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami
usus buntu. Memang usus buntu itu sangat umum, namun kejadiannya itu ada di Manokwari, Papua Barat pada saat itu. Tapi saya masih ragu apakah itu usus buntu atau bukan. Jadi kira-kira hari ke-5, ke-6 kok sakit terus ya. Dan setelah itu istri saya memanggil pendeta, berdoa. Walaupun tiap ini juga kita sering berdoa juga, Bapak kami sering di rumah Salam Maria, tapi waktu itu kami puji-pujian. Dan ada juga teman-teman Katolik bersama-sama dengan kami. Dan pada saat itu sempat besoknya saya rencana dioperasi. Sudah rencana dioperasi. Dan istri saya punya satu penglihatan waktu itu, dia bilang, semacam saya punya usus buntu itu ada tangan sinar dan tangan membungkusnya begitu. Kami terus puji-pujian dan juga saya percaya bahwa semua akan berjalan dengan baik karena namanya manusia, kita operasi di Papua ini kan segala sesuatu kekurangan lah kita bisa tahu. Dan tidak ada waktu lagi untuk kita harus berangkat ke Jakarta. Dan selesai kami istirahat, esoknya kami langsung sama-sama saya langsung masuk kamar ke rumah sakit untuk proses operasi. Dan apa yang terjadi dalam proses operasi ini, tiba-tiba dokternya sudah proses seperti biasa, anestesi dan lain-lain. Operasi, dokternya langsung setelah membuka usus buntu saya, langsung dia diam. Dia bilang, sebentar ya, saya panggil istri kamu dulu. Wah, saya pikir karena biusnya setengah badan, saya masih sadar, apa ya? Istri saya langsung masuk di kamar OK, bisik-bisik dengan dokter. Setelah itu dia tutup lagi. Setelah tutup, baru dia ceritakan sama dokter, kamu punya usus buntu itu hilang, tidak ada. Orang umum bilang pecah, tapi dokter tidak bisa katakan pecah, tapi karena hilang lah begitu tiba-tiba. Dan bahasa kedokterannya itu periappendicular infiltrat. Tapi orang umum bilang pecah karena ini hari ke-7 ya, hari ke-7. Tapi saya ingat waktu malam itu istri saya bilang dibungkus, dan saya percaya bahwa tangan Tuhan yang bekerja di dalam operasi ini, dan saya sudah dinyatakan sembuh dan tidak sakit lagi. Dalam proses penyembuhan pun sampai dengan selesai keluar rumah sakit, saya ronsen lagi. Pas itu saya ke Jakarta, puji Tuhan hilang, tidak ada. Saya sangat percaya bahwa itu tangan Tuhan, dan Tuhan bekerja kepada diri saya dengan kejadian yang saya alami beberapa tahun lalu pada saat operasi usus buntu. Dan ayat yang menguatkan saya adalah Ibrani yang mengatakan doa yang rajin berdoa yang kuat, itu dikatakan. Jadi doa. Itu saja yang saya bisa sharingkan di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih sharing yang begitu indah. Mari sekarang kita kembali mau tenang di hadapan Tuhan. Kita mau diam di hadapan Tuhan. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau rasakan segala kebaikan Tuhan yang turut campur dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan sungguh sangat setia dalam kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa permohonan kita. Tuhan selalu mendengar segala penyembahan kita. Segala kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap mau diam di hadirat Tuhan, kita mau tenang di hadirat Tuhan, dan mari kita mau katakan sungguh besar setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau meninggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan yang begitu setia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau katakan, sungguh besar kasih setia Tuhan buat setiap kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari kita mau katakan, hanya Engkaulah Tuhan yang melebihi segalanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
selamanya. Mari kita mau menyembah Dia. Rata karama Engkau Tuhan dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa berhenti. Mulut kami tidak bisa berhenti memuji Engkau Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami selalu berkobar-kobar untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan, setiap saat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau kini saatnya kami mau diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi satu kehidupan baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Kau telah pakai anak-Mu yang Kau kasih sahabat kami, Medi, Tuhan. Kiranya Kau pakai dia lebih dan lebih lagi, Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Urapilah dia, Tuhan. Urapilah mulut, lidah, serta bibirnya. Biarlah Tuhan apa yang
keluar dari hatinya, itu adalah semua hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kini kami siap mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang selalu segala dan abad. segala abad. Amin. Silakan, Matt. Cek, kedengaran ya? Shalom, sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini. Dan tema hari ini tentang kesetiaan dan kepedulian Bunda Maria. Waktu saya diberitahu untuk membawakan tema ini bulan lalu, saya berpikir, ngapain ngomong tentang dua hal ya, kesetiaan dan kepedulian. Membicarakan tentang kesetiaan aja butuh cerita yang panjang, apalagi dua hal itu. Tapi ketika saya merenungkan hal ini beberapa hari, saya pikir bahwa memang betul bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Nanti kita lihat ceritanya gitu ya. Baik, kesetiaan. Kesetiaan itu menurut perjanjian lama itu artinya emunah, atau artinya tidak tergoyahkan atau kokoh atau kuat. Wah, ketika saya berpikir, wah ya keren banget ya, bahwa kesetiaan itu ada sesuatu yang kokoh, tidak tergoyahkan, dan sangat kuat. Apapun yang terjadi, orang itu tetap kokoh, orang itu tetap kuat, pokoknya tidak peduli lah gitu ya. Dan satu hal begini, kalau kesabaran itu ada batasnya, tapi kalau kesetiaan itu tidak ada batas. Sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, kapan ya Bunda Maria itu mendapatkan hal itu? Saya, kalau Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, baca tentang kisah Bunda Maria, itu ada di Lukas 1, ayatnya panjang sekali. Saya bisa katakan bahwa perjalanan kesetiaan Bunda Maria itu diawali dari Lukas 1, ayatnya yang Lukas 1 gitu ya, ayat yang keberapa nih ya? 26 dan seterusnya. Tapi satu hal, itulah perjalanan Bunda Maria mengalami kesetiaan. Apakah bisa secara manusia Bunda Maria itu setia? Logikanya nggak bisa loh. Tapi kenapa kok bisa? Nah ini yang menarik. Kenapa kok bisa ya Bunda Maria? Satu hal, Lukas 1 ayat 30, itu malaikat bilang, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kenapa Bunda Maria bisa? Padahal sebetulnya logikanya nggak bisa. Karena kata malaikat, kamu itu terima kasih karunia Allah. Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa Bunda Maria bisa setia? Padahal sebetulnya nggak bisa mestinya. Yang ketiga, kedua, ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi, sahabat-sahabat Gloria dikasih Tuhan, yang memampukan Bunda Maria bisa setia, bukan si Bunda Maria, tapi karena ada kasih karunia Allah dan ada karunia Roh Kudus. Jadi, itu yang bikin Bunda Maria setia. Nah, saya ingat sekali, itu dari sisi Allah gitu ya, dari sisi Allah. Kenapa Bunda Maria bisa setia? Karena ada kasih karunia Allah dan karena ada Roh Kudus menemani. Itu yang memampukan Bunda Maria bisa setia. Kesetiaan itu bicara tentang kuat, kokoh, teguh, sampai akhir. Jadi namanya kesetiaan tidak berhenti tengah jalan, meskipun engkau disakiti, meskipun engkau dikecewakan. Loh, kalau kita ngomong, kalau kita bicarakan, kalau teman sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, baca kitab suci seluruhnya, itu ada beberapa momen di mana kalau secara manusia, sebetulnya Yesus itu rada bandel, gitu, rada mengecewakan seorang mamanya gitu ya. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Itu ada di Lukas 2 ayat 48 sampai 50. Itu cerita tentang ketika Yesus hilang di bait Allah. Habis mereka ke bait Allah, lalu tiba-tiba Yesus hilang di dalam perjalanan. Papa mamanya tanya, "Loh, kemana nih Yesus?"
Hilang kan? Mereka balik lagi 3 hari jalan kaki loh, nggak ada yang mobil. Begitu ketemu Yesus masih di bait Allah, mereka tanya, kamu kemana aja? Apa jawaban Yesus? Buat apa kamu cari aku? Itu kan, kalau dipikir secara logika, seorang ibu itu pasti kecewa loh. Orang anaknya hilang, dicari gitu ya, dibela-belain, balik lagi, jalan jauh lagi. Begitu ketemu, anaknya bilang, ngapain cari aku? Aku ada di rumah bapakku. Loh, harusnya dia kecewa. Tapi Bunda Maria tidak lakukan. Yang kedua, ada momen gitu ya. Kisah yang kedua adalah Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Itu tentang pernikahan di Kana. Semua pasti sudah tahu ceritanya gitu ya. Ketika ada pernikahan di Kana, anggur habis, Bunda Maria datang sama Tuhan Yesus minta supaya Tuhan Yesus kasihkan mujizat. Tapi Yesus bilang apa? Buat apa? Waktuku belum tiba, Ibu. Itu penolakan lagi loh. Yang pertama ketika Yesus masih puber. Yang kedua, ini penolakan kedua. Lalu yang ketiga, itu ada di dalam Lukas 8 ayat 19. Ketika Yesus ada lagi khotbah gitu ya, lagi cerita-cerita. Lalu ibu dan saudara-saudaranya datang, lalu tapi mereka nggak bisa masuk. Lalu orang banyak itu bilang, ibu dan saudara-saudaramu datang loh. Nah kan mestinya disambut dong. Wah iya mama datang. Enggak. Apa yang Yesus bilang? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibuku adalah orang yang melakukan perintah Bapa. Saudaraku adalah orang yang melakukan perintah Bapakku. Loh, itu ditolak 3 kali. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara secara manusia, nggak kuat. Tapi gini loh, kenapa ya kok Bunda Maria bisa? Di awal cerita, di awal sejarah, ketika Allah mencurahkan Roh Kudusnya dan bicara sama Bunda Maria hari itu momen pertama kasih karunia Allah turun. Siapa yang memampukan Bunda Maria bisa tetap setia dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bukan dia secara manusiawi, tapi kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus. Kesabaran bisa stop di tengah-tengah, kalau tidak dihargai, kalau tidak dihormati dan dihianati. Tapi kesetiaan itu tidak bisa berhenti tengah jalan. Kesetiaan harus sampai akhir. Orang tanya, Met, setianya sampai akhir maksudnya? Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, kalau tahu cerita tentang patung Pieta, itu bagaimana Yesus diturunkan dari salib, sudah wafat, dan diberikan kegendongan Bunda Maria. Itu akhir loh. Perjalanan pendampingan seorang mama kepada anaknya, putranya. Dia menyelesaikan tugasnya. Itulah yang namanya kesetiaan. Dengan kata lain, kesetiaan itu berada di tempat yang sama sampai selesai. Dan tidak pernah pergi dari tempat itu sampai selesai. Itulah kesetiaan. Saya ingat sekali, sekarang pertanyaan gini, kok bisa ya Allah Bapa itu milih Bunda Maria? Ketika malaikat datang pada hari itu, malam itu, gitu ya, Bunda Maria masih remaja, gitu ya, kan satu hal yang mustahil. Dia juga mikir, masa mungkin sih, mana mungkin, mustahil. Itu kata-kata di dalam Lukas. Sahabat-sahabat kasih Gloria, saya ingat ketika saya masih kuliah, saya pernah diajak sama teman saya dari gereja lain untuk ikut kegiatan mereka, gitu ya. Lalu saya diajak sama teman-teman saya itu ke dalam satu kendaraan bis yang berisi 64, kalau saya nggak salah, 64 kursi, bis cukup besar, untuk menuju satu acara besar. Saya diajak sama teman-teman saya. Begitu mereka tahu bahwa ada orang Katolik, kita semua identik, kalau Katolik itu identik dengan Bunda Maria, ibunya gereja kita, gitu ya. Begitu di dalam bis yang isinya anak muda, semua umur 20-an, umur 19-an, gitu ya, ada seorang anak Katolik, sebetulnya yang Katolik di bis itu nggak cuma saya, ada 4 orang, 3 pria dan seorang wanita, ya, saya. Lalu tiba-tiba semua pada bilang, ada orang Katolik, ada orang Katolik, ada orang Katolik. Katolik itu menyembah patung Bunda Maria. Pokoknya intinya seperti itu, gitu ya. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, saya sebagai anak muda yang emosinya masih tinggi, saya emosi loh. Saya waktu itu sudah mau gamparin orang, tapi saya mikir, di bis itu ada 64 orang.
Yang Katolik cuma 4, yang 3 laki itu cuma nunduk kepala doang. Cuman saya yang mikir. Saya mau hajar orang yang teriak-teriak tadi, cuman saya takut dikeroyok gitu ya. Lalu saya hanya berdoa begini. Tuhan, mamamu lagi lagi dijelek-jelekin. Sudah. Saya hanya menyampaikan kekesalan saya sama Tuhan. Cukup saya bilang aja gitu ya. Mamamu lagi diledekin loh. Udah. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Kalau nggak ada Bunda Maria, kamu nggak selamat. Ya, sahabat Gloria, itu namanya hikmat gitu ya. Sekilas Tuhan kasihkan pengertian. Lalu saya berdiri dari kursi saya dan saya bilang sama semua orang itu, coba dengar ya, begini loh, kalau nggak ada Bunda Maria, lu sama gua nggak selamat. Sahabat-sahabat gue yang dikasih Tuhan. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi malam kudus, sunyi senyap. Semua orang yang berdiri yang menunjuk-nunjuk saya sebagai orang Katolik, tiba-tiba duduk dengan tertib. Siapa yang bela Bunda Maria? Bukan saya. Putranya sendiri. Mulai Roh Kudus. Ini yang Kitab Suci katakan. Engkau diberi kasih karunia Allah. Ketika Lukas 1 katakan. Jadi Bunda Maria bisa setia, bertahan sampai akhir, menyelesaikan tugasnya, bukan karena kesanggupan dia sebagai manusia, tapi karena kasih karunia Allah. Dan saya pikir, Allah tidak mungkin salah pilih ketika Allah Bapa menetapkan Bunda Maria sebagai seseorang yang akan melahirkan putranya yang tunggal, putra yang paling kudus. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, siapa sih yang paling kenal seorang putra, seorang anak? Itu mamanya. Jadi begini, kenapa Bunda Maria tidak kecewa ketika Yesus bilang, Bunda, waktuku belum tiba untuk bikin mujizat. Bunda, ntar dulu. Ibu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Aku adalah anak Bapa. Ngapain kamu kesini? Kenapa Bunda Maria tidak kecewa? Bukan karena hanya dia setia, tapi satu hal begini. Hanya seorang ibu yang tahu bagaimana anaknya. Jadi ketika Yesus bicara seperti itu sama mamanya, 3 hal yang tadi, kenapa Bunda Maria nggak kecewa? Kenapa Bunda Maria nggak marah-marah? Dan komplain dan mogok tengah jalan? Karena dia tahu anaknya. Saya ingat sekali ketika adik saya yang kecil masih kuliah di Amerika, suatu ketika, itu selama 2 hari, apa 3 hari, saya lupa, mami saya itu bilang gini, aku mau telepon adik, gitu ya, mau telepon adik saya. Saya bilang gini, jangan Lami, anaknya lagi sibuk kuliah, jangan Lami, nanti repot, gitu ya. Tapi mami saya itu 3 hari, apa 2 hari ribut mau telepon adik saya. Tapi saya bilang, nggak usah, nanti dia lagi sibuk, nanti dia lagi repot. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, akhirnya setelah mami saya rada tenang, hari ketiga apa keempat, adik saya telepon. Dia memberitahukan bahwa kemarinnya lagi, dia habis tabrakan. Jadi mobilnya nabrak truk yang lagi diem. Ya, dan mobil itu masuk ke bawah kolong. Dia bilang, wah mami saya langsung panik kan. Adik saya bilang gini, tenang mami, aku udah beres semua, asuransi udah di cover semua udah beres, aku udah periksa ke rumah sakit, segala macam, udah check up semua, nggak ada apa-apanya. Sudah lapor polisi, semua udah beres gitu ya. Baru adik saya telepon mami saya. Jadi saya belajar begini, yang tahu seorang anak itu cuma mamanya, bukan orang lain. Dengan kata lain, ketika Yesus bilang, Ibu, waktuku belum tiba. Ibu, ngapain kamu kesini nyari aku? Ibu, yang disebut ibu itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kenapa Bunda Maria nggak marah-marah? Kenapa Bunda Maria tidak kecewa? Karena Bunda Maria tahu Yesus itu putranya. Dia tahu karakter Yesus. Makanya ketika pernikahan di Kana, dia cuma ketika Yesus menolak, dia cuma bilang sama orang banyak, udah, pokoknya apa yang dia bilang, bikin. Padahal Bunda Maria nggak tahu Yesus mau bikin apa gitu ya. Itu karunia seorang ibu relasi kepada anaknya. Lalu kedua, kita bicara tentang kepedulian. Beberapa ini saya merenungkan tentang kesetiaan dan kepedulian. Kesetiaan Bunda Maria itu bicara tentang hubungan Bunda Maria kepada Allahnya, Allah Bapa,
Dia melakukan tugasnya dari awal, pertengahan, sampai selesai. Di tempat yang sama, bertahan di situ. Itu kesetiaan Bunda Maria terhadap Bapa. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, kita semua pasti punya salib gitu ya. Salib itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kesetiaan itu bicara tentang relasi Bunda Maria terhadap Bapaknya di surga melalui kesetiaan menjalankan tugas dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tidak bergeming, tidak bergeser. Tetap di tempat yang sama, tidak tergoyahkan, tetap kokoh, tetap kuat, tetap teguh, menyelesaikan tugasnya. Itulah kesetiaan. Atau kalau kita lihat salib, itu bentuk hubungan Bunda Maria kepada Allah. Setia, vertikal. Ya. Kalau horizontalnya apa? Salib itu tidak bisa cuma satu garis lurus saja. Salib itu harus dua, gitu ya, lurus ke atas dan ke samping. Nah, kalau ke atas itu bicara tentang kesetiaan pada Allah, yang horizontal itu bicara tentang hubungan antara Bunda Maria kepada sesamanya. Kapan? Ketika pernikahan di Kana. Itu bicara tentang bagaimana Bunda Maria peduli terhadap masalah-masalah. Jadi kalau ada orang baru menikah kan selalu ya, habis misa selalu ngadep kasih kembang, doa rosario, doa Salam Maria di patung Bunda Maria. Dengan kata lain, di dalam pernikahan itu mereka menghadirkan sosok seorang ibu. Karena siapa yang paling tahu seorang anak? Mamanya. Bunda Maria adalah bunda gereja kita. Jadi, bersyukur bahwa sahabat-sahabat Gloria dan saya, kita, orang Katolik, gereja Katolik punya seorang mama, punya seorang ibu yang paling mengerti kita. Kalau ada masalah, datang sama Bunda Maria. Setia saja tidak cukup. Karena itu cuma bicara relasi kita dengan Bapa di surga. Kesetiaan baru sempurna jika ada kepedulian, alias ada hubungan dengan sesama. Nah, bagaimana menerapkan dalam hari-hari ini, belakangan ini, gitu ya? Dunia sedang dilanda wabah. Kita bisa berdoa bagi bangsa negara, bagi hilangnya wabah. Berdoa toh, itu cuman bicara tentang relasi kita kepada Bapa. Berdoa saja cukup nggak? Enggak. Saya belajar, saya ingat pelayanan offline saya terakhir itu bulan Maret. Sebelum gereja ditutup, persekutuan doa ditutup, semua pada ditutup gitu ya. Pesan saya kepada umat pada saat itu, kita masih masa prapaskah, saya bilang, waktu itu COVID udah mulai masuk ke Indonesia, mulai ada korban, beberapa orang gitu ya. Saya katakan, ini masa prapaskah, berapa tahun yang lalu gereja mengajarkan kepada umat untuk puasa plastik, pantik foam gitu ya. Dan itu sudah berlangsung dan pemerintah juga udah mulai mendengungkan gitu ya. Dengan kata lain, apa yang diajarkan oleh gereja itu berlangsung secara baik. Ditanggapi secara baik. Meskipun awal-awal banyak diprotes. Oke lah ya, sekarang kita mulai belajar dengan mengurangi penggunaan plastik, tidak menggunakan plastik, tidak pakai pantik foam dan segala macam, udah mulai berjalan baik. Saya bilang, puasa tahun ini masih sisa seminggu, 2 minggu waktu itu, ya sebulanan mungkin ya. Saya bilang sama umat pada saat itu, mari kita belajar untuk tidak hanya doa-doa saja, tapi kita praktek di dalam masa prapaskah pada saat itu dengan kepedulian terhadap sesama. Nggak usah jauh-jauh deh, orang sekitar kita, orang yang bekerja pada kita. Apakah mereka butuh makan? Jadi, apa yang saya lakukan waktu itu, saya cerita, bahwa pada saat itu masih awal Maret, baru masuk COVID ke Indonesia, baru ada korban, belum banyak. Tapi yang saya bilang, saya udah praktek untuk belajar peduli. Saya nggak kenal orang banyak gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya belajar peduli untuk memenuhi kebutuhan pokok dari orang yang bekerja pada rumah saya. Sopir, pembantu yang pulang hari. Waktu itu, seingat saya pulang bawa 2 dos supermie, bawa 2 karung beras gitu ya. Saya pulang diomelin, ngapain? Stok kayak gini. Saya bilang, loh, bukan buat saya, ini buat sopir sama buat pembantu. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, kesetiaan saja tidak cukup.
butuh yang namanya kepedulian. Hari-hari ini gereja ditutup, gerejanya online. Tidak ada kolektor. Hari ini, kalau tadi pagi ada yang ikut doa bersama, doa kebangsaan dan kemanusiaan itu bagus sekali, gitu ya. Lintas agama berdoa. Himbauan gereja adalah mari berbagi, gitu ya, melalui tadi kalau dalam persekutuan doa kita ada kolektor, bisa transfer di gereja, ada kolektor paroki, bisa ditransfer. Karena paroki juga butuh hidup, persekutuan doa juga butuh hidup. Atau kalau mau langsung ke keuskupan bisa langsung lewat bakat. Atau mungkin mau lewat sekina juga bisa. Banyak cara untuk kita bisa berbagi. Kesetiaan bagus, karena itu relasi kita dengan Tuhan. Tapi apakah ini jadi salib? Enggak. Karena cuma satu garis lurus. Saya ke atas. Sempurna. Tidak. Kalau saya mau menyempurnakan kehidupan saya, tidak hanya ke Tuhan, tapi saya harus concern juga ke samping, ke horizontal sesama saya. Melalui apa? Kepedulian. Bunda Maria peduli. Kalau butuh belajar, apa itu kesetiaan, apa itu kepedulian, belajarlah dari Bunda Gerejamu dan Bunda Gerejaku. Bunda Maria manusia biasa, tapi mendapatkan rahmat karunia Tuhan untuk menjadi sempurna. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, mari pada saat-saat seperti ini, sahabat-sahabat Gloria dan saya, ini diberi kesempatan sama Tuhan untuk praktek imanmu, untuk praktek kasihmu. Firman Tuhan katakan, kamu bilang mencintai Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak kelihatan. Bagaimana caranya kamu bisa bilang mengasihi Allah, tapi kamu tidak mau mengasihi sesamamu. Sesamamu itu kelihatan. Orang yang kelaparan, orang yang kehilangan pekerjaan, tidak punya pendapatan berkurang, atau malah pendapatan di stop sama sekali, mereka butuh makan. Mereka butuh pedulian. Gereja, tidak ada misa, nggak ada kolektor. Gereja masih bayar listrik, bayar segala macam, bayar pegawai, karyawan gereja dan segala macam. Persekutuan doa juga masih bayar segala macam. Keuskupan juga masih banyak yang perlu dibantu. Mari, ini kesempatan sahabat-sahabat Gloria dan saya untuk praktek bagaimana mengasihi Allah. Bunda Maria, praktek kesetiaan. Bunda Maria, praktek kepedulian. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, saatnya kita melakukan apa yang Tuhan rindukan. Setia dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tetap berada di tempat yang sama sampai selesai, kokoh, kuat, tidak tergoncangkan, tidak berhenti tengah jalan, dan yang terakhir, peduli kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Firman yang sudah kita dengarkan melalui Medi. Marilah sekarang kita tetap mau tenang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa syafaat bersama. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang terus-menerus dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk persekutuan doa kami, persekutuan doa Gloria, Tuhan. Kiranya Kau berkati terus persekutuan doa kami ini, biarlah persekutuan doa kami ini menjadi berkat bagi banyak orang yang merasakannya. Kami mohon. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemulihan atas pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Engkau Allah sumber mujizat, Allah sumber pemulihan, Allah sumber pembaruan. Biarlah terang kemuliaan-Mu, urapan Roh Kudus-Mu melawat, menjamah, memberkati bangsa Indonesia. Dari setiap pulau, Tuhan lawat, Tuhan berkati, dan Tuhan urapi. Agar bangsa ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga bangsa-bangsa di dunia boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi maupun seluruh jajaran para menterinya ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kebijakan, Kau berikan hikmat buat mereka ya Tuhan dalam memimpin negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hierarki gereja ya Tuhan, dari Papa Paus sampai para romo, suster, bruder, dan sebagainya, dan semuanya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, terus-menerus ya Tuhan. Kau jagain mereka terus ya Tuhan dalam memimpin gereja. Kami mohon. Untuk kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, keadaan keuangan kami, untuk pelayanan kami juga Tuhan kami serahkan dalam iman-Mu. Biarlah hati kami boleh terus mengucapkan syukur dalam setiap perkara kehidupan kami, dan biarlah di masa-masa ini kami senantiasa semakin dekat kepadamu, hidup dalam terang kasih kemuliaan-Mu. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, berkat-berkat berlimpah, mengiringi langkah iman kami. Dan juga untuk setiap sahabat-sahabat yang mengalami pemotongan gaji atau layoff atau pemutusan hubungan kerja, Tuhan biar Engkau dampingi sahabat-sahabat kami, Engkau berikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kami, juga untuk para pelaku bisnis Tuhan, biarlah Engkau beri kami semua kekuatan, biarlah di masa-masa ini kami selalu boleh berharap, percaya, dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan-permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan dan Engkau sudah mengabulkan segala permohonan kami ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami tetap memohon, mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, nanti di slide lagu persembahan, di bawahnya tertulis nomor rekening PDKK Gloria. Bagi teman-teman yang bersedia untuk memberikan kolektor, kami persilahkan untuk screenshot atau mencatat nomor rekening PDKK Gloria. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih,
Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih. Mari sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di tempat ini. Next. Terima kasih untuk Cilike, untuk Oselo, untuk Abang Rofi. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk umat-umat yang sudah join di tempat ini. Terima kasih Cimedi, firman-Nya yang luar biasa. Kalau minggu lalu Frankie sudah sharing sama kita tentang iman, ketaatan, dan kerendahan hati Bunda Maria. Dan minggu ini semakin dilengkapi dengan Cimedi tentang dengan kesetiaan dan kepedulian. Jangan lewatkan untuk yang selanjutnya. Kita masih akan terus berbicara dan belajar lewat keteladanan Bunda Maria. Next. Jadi kita masih ada 2 kali lagi. Minggu depan kita akan masuk full praise and worship dengan tema Syukur Maria Magnificat dengan WL Bapak George Anselo Ganda. Ada orangnya di sana. Teman-teman, minggu depan kita akan dibawa di dalam suasana pujian dan penyembahan bagaimana Bunda Maria yang tetap bersyukur di dalam segala kehidupannya. Jadi jangan lewatkan. Next. Selama bulan Mei kita ada kegiatan namanya Wisdom from Heart. Mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin banyak yang sudah tahu tentang kegiatan ini. Jadi setiap hari ada di-share lewat IGTV setiap hari jam 10 pagi. Mari teman-teman, mari kita sama-sama buka, sama-sama lihat, sama-sama dengar apa sih Wisdom from Heart itu. Next. Untuk teman-teman yang baru, yang mau tahu lebih banyak dan mau tahu banyak, mau mendengar banyak, mendapatkan banyak renungan, banyak apa sih acara yang ada, kegiatan-kegiatan apa yang ada di Gloria ini, mari follow PDPKK Gloria, IG PDPKK Gloria. Terima kasih. Sampai bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa doa penutup. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Dan lewat ladan Santa Perawan Bunda Maria,
Maria, Bunda Pendoa, Bunda Penolong, dan Bunda kami. Ajar kami untuk selalu memiliki teladan yang datangnya daripada Bunda kami, untuk selalu berbela rasa, berbelas kasih, dan punya ketaatan juga kesetiaan berasal daripada Bunda. Dan biar lewat permenungan kami malam hari ini, kami sungguh-sungguh diarahkan untuk alami rahmat pembaruan dalam kehidupan lewat teladan Bunda Maria. Terima kasih untuk sahabat kami Medi Widodo yang telah menjadi saluran berkat buat kami. Kami bersepakat berdoa, meminta dan memohon kiranya kasih karunia, damai sejahtera berkat-Mu selalu mengiringi hamba Tuhan yang sungguh Tuhan urapi ini, agar kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, hanya akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa kami malam hari ini. Kami kembalikan segala doa, pujian, dan penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan. Dan kami mohon rahmat-Mu, kekuatan dan hikmat-Mu, juga kesehatan, supaya minggu depan kami boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji, menyembah, dan meladani Bunda Maria lewat nyanyian pujian syukurnya. Ini doa penuh ucapan syukur dan hormat kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau menghormati Bunda Maria, kita mau lakukan. Kau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu, syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu Tuhan, syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu Kamis yang akan datang di PD Online ini. Untuk tim PDKK Gloria jangan live group dulu, jangan live dulu. Kita mau berevaluasi bersama. Terima kasih. See you.